Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang teori pilihan rasional. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Nur Hazizah, Nur Habibah, Rahmatul Aini, Rani Chania, dan Servina Nur Afalat. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Nur Habibah. Kepada Nur Habibah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah, NIM 21042182, akan menyampaikan materi tentang pengertian teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional atau teori tindakan rasional adalah teori yang menganut pandangan bahwa pada teori ini satu satuan perilaku yang biasanya mengoptimalkan pada teori pilihan atau tindakan-tindakan tertentu. Menurut Bowden tahun 2009 mengatakan bahwa teori pilihan rasional menekankan pentingnya kata rasional, di mana kata ini bermakna bahwa perilaku merupakan proses kognisi yang harus dapat dijelaskan. Selain itu, teori ini juga dijelaskan menggunakan istilah utility maximizing approach, berupa konsep bahwa seseorang akan melakukan pilihan yang sangat menguntungkan bagi dirinya. Konsep utility maximizing approach mungkin bisa dilihat kesamaannya dengan teori pilihan rasional dari eksperimen Neumann tahun 1959 yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak pemain harus bermain untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Konsep teori pilihan rasional secara teoretik bisa sangat kuat, namun ketika menjelaskan fenomena sosial menjadi sangat lemah. Pada saat memprediksi kemungkinan munculnya perilaku seseorang, bisa jadi teori ini sangat bermakna sehingga survei-survei menjelang pemilihan umum menjadi sumber yang dianggap paling dipercaya untuk menjelaskan kemungkinan siapa yang akan dipilih oleh responden. Namun, jika terjadi fenomena, bagaimana ketidaksesuaian hasil survei dalam contoh di awal, maka teori ini sangat lemah dalam menjelaskan fenomena tersebut. 6 postulat teori pilihan rasional menurut Bowden. Yang pertama, setiap fenomena sosial adalah akibat dari pilihan seseorang, perilaku, sikap, dan sebagainya. Postulat pertama menunjukkan bahwa fenomena sosial merupakan gambaran dari berbagai aspek personal, di antaranya pilihan. Postulat kedua menjelaskan bahwa fenomena tersebut adalah rangkaian dari kejadian-kejadian yang dapat dipahami. Postulat ketiga merupakan postulat yang mendasari kata rasional, yaitu perilaku muncul sebagai akibat dari alasan-alasan yang ada di pikiran. Postulat yang keempat mendasar pada pernyataan bahwa alasan-alasan terhadap pilihan sebuah perilaku didasari pada penilaian terhadap konsekuensi dari pilihan tersebut. Postulat kelima berkaitan erat dengan postulat sebelumnya, yaitu penilaian terhadap konsekuensi didasarkan pada akibat yang akan dirasakan oleh individu yang mengambil keputusan. Postulat yang terakhir menyatakan bahwa individu akan mengambil pilihan yang dirasakan paling menguntungkan bagi dirinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Nur Habibah. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Rahmatul Aini. Kepada Aini, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Aini dengan NIM 21042196 akan menjelaskan tentang substansi teori pilihan rasional. Landasan utama yang menjadi asumsi dasar dari teori pilihan rasional adalah
bahwa sebagian besar kehidupan sosial dapat diterangkan melalui model tindakan rasional yang dilakukan oleh individu. Substansi teori pilihan rasional sebagai sebuah teori sosiologi mikroskopik dapat dilihat pada dua aspek yang ada di dalamnya, yaitu komitmen teori ini pada metodologi individualisme dan pandangannya mengenai pilihan sebagai sebuah proses optimalisasi. Aspek pertama merupakan lanjutan atau pengembangan dari pandangan pemikir-pemikir sosial terdahulu, semisal Max Weber dan Karl Popper, yang menggunakan metodologi individualisme sebagai cara untuk melihat bagaimana tindakan individual yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak sesuai dengan yang diharapkannya, tetapi juga berimplikasi pada apa yang tidak diharapkan atau tidak diantisipasi sebelumnya. Berdasarkan metodologi individualisme, tindakan rasional dimaknai sebagai tindakan intensional yang disertai asumsi bahwa tindakan seseorang dilakukan secara rasional apabila ia mempunyai kerangka preferensi dan membuat keputusan berdasarkan bangunan kerangka yang tersusun tersebut. Teori yang dipelopori oleh Friedman dan Hector ini memiliki seperangkat bangunan teori yang dikenal sebagai model kerangka teori. Teori ini memfokuskan pada pilihan seseorang yang termotivasi oleh kepentingan diri dan berkomitmen terhadap metodologi individual dan berpandangan pada pilihan prospek optimisasi. Oleh karena teori ini juga berasal dari ilmu ekonomi dengan asumsi dasar bahwa masyarakat bertindak secara rasional dan karena perilaku sosial dapat dijelaskan secara perhitungan rasional. Maka teori pilihan rasional memutuskan perhatiannya pada aktor yang dipandang sebagai manusia yang memiliki maksud dan tujuan yang harus dicapai melalui tindakan atau upaya nyata yang rasional. Sebagai pelaku yang mempunyai tujuan atau memiliki tujuan atau maksud tertentu, aktor menggunakan tujuan end dan sasaran akhirnya atau goals sebagai tempat tindakan diarahkan. Perhatian pada aktor dalam perspektif teori ini dilakukan dengan cara memandang aktor sebagai manusia yang memiliki tujuan tertentu atau mempunyai preferensi yang membuatnya dapat mengambil tindakan tertentu yang memungkinkan mencapai tujuan yang hendak diraihnya. Atau dalam ungkapan lain dapat dikatakan bahwa manusia sebagai aktor memiliki tujuan, maksud atau keperluan dalam melakukan suatu tindakan sesuai dengan pilihan yang dianggapnya rasional. Pada perkembangannya, utamanya setelah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Coleman, teori ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada aktor semata, tetapi berkembang pada sistem sosial atau fenomena mikro-makro. Artinya, suatu fenomena makro harus dijelaskan oleh faktor internalnya sendiri, yaitu individu dan aktornya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fenomena makro merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh individu di tingkat mikro, sehingga kajian terhadap fenomena makro dilakukan dengan cara mengumpulkan data di tingkat individual kemudian disusun untuk menghasilkan data tingkat sistem sosial atau makro. Teori ini mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang berupaya menjelaskan fenomena sosial sebagai akibat dari seperangkat pernyataan yang harus bisa diterima sepenuhnya dengan mudah. Dengan demikian, teori sosiologi yang baik adalah yang menafsirkan segala fenomena sosial sebagai hasil dari tindakan-tindakan individu. Tindakan-tindakan harus dianalisis sebagai tindakan yang rasional. Menurut Coleman, suatu tindakan bisa dianggap dapat dijelaskan jika dan hanya jika tindakan tersebut diperlakukan sebagai tindakan yang rasional. Sehingga tindakan-tindakan rasional individu memiliki suatu daya tarik yang unik sebagai dasar bagi teori sosial. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aini. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 2104183. Berikut keunggulan dari teori pilihan. Menurut Friedman dan Hector, ada 3 keunggulan yang dimiliki oleh teori pilihan rasional, yaitu memiliki kontribusi pada area pengukuran, yang kedua sebagai pendekatan pertekaitan dalam institusi sosial,
Dan yang ketiga, memberikan kemungkinan tentang cara untuk menjawab pilihan tujuan individu. Selanjutnya, kelemahan teori pilihan rasional. Adapun kelemahan dari pendekatan Sulaiman yaitu, yang pertama, ia memberikan prioritas yang berlebihan terhadap masalah hubungan makro-mikro. Yang kedua, mengabaikan masalah hubungan makro-mikro. Dan yang ketiga, hubungan sebab akibat hanya menunjuk pada satu arah, tidak dialektika. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rania Chania. Kepada Rania Chania, disilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rani Chania, akan melanjutkan penyebaran materi dari teori pilihan rasional. Implementasi teori pilihan rasional dalam bidang administrasi publik. Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang pengelolaan suatu organisasi umum dalam konteks bernegara, seperti lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Adapun peran dan fungsi ilmu administrasi publik pada bidang sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, seperti pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial, jaminan sosial, maupun perumahan umum. Kaitan implementasi dengan teori pilihan rasional dalam administrasi publik dapat dilihat dari kebijakan pemerintah dalam menetapkan suatu keputusan. Mengapa dapat dikaitkan demikian? Dikarenakan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pemerintahan, pemerintah mungkin saja menggunakan teori rasionalitas, karena terkadang hasilnya hanya mementingkan pada individu pemerintah tanpa memikirkan rasionalitas hubungan dengan masyarakat. Pengambilan keputusan dengan teori pilihan rasionalitas oleh pemerintahan dapat memberikan sebuah solusi terhadap suatu pertikaian sosial. Namun, jika keputusan tersebut tidak dikaitkan dengan masalah yang ada pada masyarakat atau tidak adanya dialektika masyarakat, hanya mementingkan hubungan sebab akibat pada suatu arah saja, maka hal itu tidak dapat menjadi suatu solusi yang relevan untuk pihak masyarakat yang dirugikan dengan kebijakan tersebut karena keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rani Chania. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Servina. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfina Nur Alfat, NIM 210422216. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi teori pilihan rasional. Yang pertama, teori pilihan rasional sering pula disebut sebagai teori tindakan rasional, memiliki kaitan awal dengan sosiologi Max Weber dan teori ekonomi. Prinsip dasar teori pilihan rasional berasal dari ekonomi neoklasik. Yang kedua, asumsi yang mendasari teori pilihan rasional ialah para aktor berupaya mencapai tujuan. Tujuan ini mencerminkan kepentingan pribadi sang aktor. Perilaku timbul dari pilihan yang sadar. Individu merupakan aktor utama dalam masyarakat. Para aktor memiliki tata preferensi yang konsisten dan stabil. Para aktor akan memilih alternatif pilihan yang menimbulkan kegunaan maksimal, dan para aktor memiliki informasi yang luas, baik mengenai alternatif pilihan yang tersedia maupun konsekuensinya. Dan yang terakhir, teori pendekatan atau kerangka konseptual lain yang mempunyai pengaruh besar terhadap para ilmuwan modern yang lebih berpikiran ilmiah adalah teori permainan. Teori permainan menganalisis suatu konflik dan membantu memformulasikan strategi paling tepat dalam situasi tertentu. Sedangkan teori pertukaran adalah sebuah teori yang mengemukakan bahwa kontribusi seseorang dalam suatu hubungan, di mana hubungan tersebut dapat mempengaruhi kontribusi lain. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Servina. Dengan berakhirnya materi dari Servina, maka berakhir pula presentasi kami pada kali ini. Saya sebagai moderator mewakili teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.